Fakultas Syariah, bagaimana peran alumni itu terhadap aparatur suatu ada perkumpulan alumninya gitu. Jadi di sana mereka bisa menyusun program juga untuk sumbangsihnya kemajuan fakultas Syariah ke depannya gitu. Kemudian yang terakhir saran saya sebagai alumni itu bagaimana kita mengoptimalkan LKBH kita. Melalui LKBH ini kampus gitu. Jadi ini kita bicarakan juga dengan alumni-alumni yang lain gitu. Saya sendiri juga berkewajiban untuk menyampaikan hasil rentra ini kepada alumni yang lain gitu. Terima kasih Bapak. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada saudara Momen. Ya, sekali lagi kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Momen yang telah memberikan pandangannya terhadap visi misi yang sedang kita rancang, termasuk juga memberikan masukan bagaimana pengembangan alumni serta membangun komunikasi yang baik antara alumni dengan pihak alma maternya ke depan. Alhamdulillah, salah satu di antara bagaimana kami untuk bisa membangun komunikasi dengan menghadirkan saudara Momen pada hari ini di dalam forum discussion fokus discussion group ini. Iya, Pak. Dan ke depan semakin intensif lagi, dan tentunya kami berharap dan kami bangga para alumni yang sudah bisa berkiprah. Dan kita doakan Momen sebentar lagi akan dilantik jadi pengacara. Iya Pak, ya Pak. Itu perlu pengembangan dari LKBH Pak. Ya. Ya, Pak. Kami juga insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini juga akan melakukan pendidikan advokat bekerjasama dengan Peradi. Ya, sudah disusun MOE-nya. Mana tahu nanti masih ada teman-teman yang ingin untuk mengikuti pendidikan khusus tentang advokat ini, silakan direkomendasikan ke Yayan Bersangkat. Insya Allah. Iya, Pak. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih Momen, selamat, dan kami doakan Momen sukses selalu. Amin, dan Pak. kepada wajahnya Pak Zainuddin, Pak Novialdi, Ibu Yusti Loviani, dan seluruh dosen di sini. Masih Pak. Masih. Menyampaikan salam lewat Pak Dekan. Iya Pak, ya Pak. Terima kasih Terima Pak. kasih. Ya, kalau Momen ingin melanjutkan kerjaan selanjutnya,
kami persilakan. Tapi kalau masih ingin bergabung, kami juga masih membuka diri bersama-sama. Terima kasih, Pak. Momen. Iya, Pak. Sedangkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Pak, mahasiswa ada 2 orang di dalam Zoom kita Pak. Apa? Mahasiswa Pak. Mahasiswa? Ada Pak. Iya. Mahasiswa siapa yang hadir? Chelsea. Chelsea. Oh, ada Muhammad Ridwan juga, Bu, Ketua Umum HMJ-HTN. Ya, silakan. Laila, Chelsea. Silakan masukannya untuk perumusan visi misi atau program-program yang akan kami susun ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Syariah dan juga Bapak-bapak, Ibu-ibu para tamu undangan. Sedikit saran dari kalau untuk visi misi, kalau dari mahasiswa sendiri dan juga untuk calon mahasiswa nantinya yang mau masuk ke Fakultas Syariah, itu menurut saya sih mereka tidak terlalu melihat yang namanya visi misi, tetapi mereka akan melihat hasil dari visi misi tersebut. Jadi saran saya di sini untuk visi misinya lebih ditingkatkan untuk mahasiswanya gitu Pak. Contohnya untuk kegiatan mahasiswa dan juga seperti kata bapak-bapak dan juga alumni terdahulu tadi untuk perkembangan potensi mahasiswanya supaya hasilnya nanti lebih terlihat dan juga para alumni dan juga para mahasiswanya lebih berpotensi untuk masa yang akan datang. Mungkin hanya itu saja saran masukan dari Chelsea. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa. Sudah diberi kesempatan untuk diundang dan juga berbicara di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bangga sekali dengan Laila Chelsea. Panggilan siapa? Chelsea ini ya? Iya, Chelsea, Pak. Chelsea ya, karena kalau dipanggil Kodri, kami juga punya Kodri di sini. Pak Chelsea Kodri. aja, Pak. Tapi bukan Jadi, Chelsea ya, Pak. Chelsea ini suatu kehormatan bagi Chelsea bisa berbicara di forum para dosen, para stakeholder, dari pengadilan agama, pengadilan negeri, dari alumni, dari pengacara. Tentunya niat baik kita ini semua dalam rangka menghimpun pokok-pokok pikiran. Bagaimana kita menyusun visi ke depan. Alhamdulillah kalau yang disampaikan oleh Chelsea tadi, walaupun mahasiswa tidak begitu memperhatikan rumusan visi misi, tapi yang penting bagi mereka adalah bagaimana hasil dari apa yang dilaksanakan terhadap visi misi itu. Insya Allah itulah yang menjadi orientasi atau menjadi sasaran bagi kami di pengelola fakultas. Namun tentunya visi misi ini sebagai sebuah dokumen kami harus lengkapi. Insya Allah nanti dalam merealisasikan visi misi itu kami akan selalu berusaha kompetensi dan tentunya kami akan mencari peluang-peluang bagaimana prestasi mahasiswa itu akan betul-betul terlihat baik di tingkat lokal, di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, insya Allah. Dan ini memang sudah kita buktikan dengan beberapa momentum yang kita ikuti di tingkat nasional kita bisa sudah meraih. Nah, cuma nanti di
kegiatan seperti lomba peradilan atau mungkin lomba baca kitab dan seterusnya. Ini perlu kita wujudkan supaya ke depan agar lebih baik lagi. Masih ada mahasiswa yang mau memberikan masukan? Silakan. Terima kasih kepada Serti ya. Terima kasih kembali. Baik, Muhammad Dirwan, silakan Dirwan. baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Dekan yang terhormat, serta Ibu Bapak dosen dan juga para undangan yang tidak bisa Anda sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Baik, untuk singkat saja dari Iwan pribadi, mungkin perwakilan dari mahasiswa, mungkin tentang visi dan misi dari Fakultas Syariah yang diharapkan, tentu tadi juga telah banyak saran juga masukan baik itu dari para stakeholder dan juga alumni, serta rekan saya tadi sekretaris dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara. Mungkin tambahannya dari saya pribadi, Pak, dan juga yang lainnya. Pertama, dalam visi dan misi Fakultas Syariah itu yang perlu kami rasa, yaitu yang pertama itu pendidikan itu yang bersifat modern, tetapi tetap dalam integritas iman, ilmu, dan amal. Serta dengan ini nantinya tentu kita akan menciptakan atau dapat mengasah potensi mahasiswa yang tidak keluar dari jalur syariahnya begitu. Serta untuk hal itu, untuk mewujudkan tentu mahasiswa kami butuh wadah begitu, Pak. Butuh wadah dalam pengembangan serta bagaimana kami mengasah hal yang kami punya dalam diri kami. Kami disediakan di dalam mungkin berupa dari visi misi ataupun tujuannya nanti kami diberikan wadah untuk meningkatkan potensi mahasiswa dari Fakultas Syariah. Mungkin yang selama ini dalam karya ilmiah ataupun kalau misalnya kami di hukum tata negara di bidang bagaimana kami potensi untuk meningkatkan bagaimana speak-nya, bicaranya, itu disediakan wadah dalam hal itu. Mungkin itu sedikit dari Ananda, Pak. Terima kasih kesempatan yang luar biasa ini pada Bapak dan juga Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dirwan yang memberikan saran luar biasa dalam rangka perwujudan visi misi ke depan. Bangga sekali dengan kehadiran Saudara Dirwan telah bergabung di dalam perumusan dan FGD dari penyusunan visi misi Fakultas Syariah. Mudah-mudahan nanti betul-betul kita akan wujudkan iman, ilmu, dan amal itu dalam satu kesatuan. Kemudian akan memfasilitasi para mahasiswa dalam rangka meningkatkan potensinya. Dan kami informasikan juga sebentar lagi kita akan rekrut mahasiswa untuk tenaga-tenaga debat hukum dan syariah yang akan bertarung di Pekan Kreatif Mahasiswa UIN Imam Bonjol. Selama ini Batu Sangkar sudah meraih prestasi nasional. Oleh karenanya ke depan kita berharap untuk dapat mempertahankan prestasi ini, insya Allah melalui Dirwan nanti coba diberi masukan teman-teman yang punya potensi terhadap hal itu. Sekali lagi terima kasih dan mungkin kita bisa mengakhiri ya dari pihak stakeholder yang bergabung lewat via Zoom, dan tentunya kita akan lanjutkan dengan masukan-masukan dari forum secara langsung. Dan Bapak dan Ibu-Ibu yang berada di forum virtual, barangkali sudah bisa kita off-kan
Dan kami akan mendengar juga masukan berikutnya secara langsung dari Pak Ketua Pengadilan Agama dan Pak Panitra dari Batu Sangkar. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin kita langsung mungkin kami sebagai perhatian stakeholder tentu apa yang supaya betul ya agama karena ada satu jurusan dari situ tentu kami pilih fokus ke situ gitu, fokus itu bagaimana adik-adik nah itu syariah ini bisa nanti outputnya lebih terkompeten di bidangnya tentu ujungnya nanti outputnya nanti di pasaran nanti bisa mereka berkompetisi dengan alumni lain yang ada di rekan kerja. Memang kompetisi di luar sana sangat tidak tetap ya. Mereka yang unggul yang bisa memenangkan kompetisi itu. Nah, tentu untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu ada proses di situ. Proses ini barangkali yang harus kita masukkan di rencana ini. Sehingga output dari sesuai dari Indro Sangkar bisa dibanggakan dengan maksimal meskipun prestasinya luar biasa ya. Bisa mengikuti beberapa event dari Indro Sangkar bisa hasil menjuarai beberapa event tentu itu sudah prestasi yang luar biasa. Itu bagaimana ini terus ditingkatkan dari waktu ke waktu karena mereka pun luar sana juga harus mempunyai strategi yang itu juga. Artinya memang kita dalam hidup ini ya dengan kompetisi. Ya. Tidak apa-apa, kami juga merasa di dalam itu keras sekali selalu kompetisi. Dan kami antar PA se-Indonesia, PA semua informasi, kami juga mendukung kepada bapak-bapak dari IAIN. Sekarang kami salah satu PA juga ditunjuk untuk ikut ZI tahun oleh aktivitas dari BDK dan BBM, diskusi dan melayani. Mungkin juga sama dengan di juga kita menuju ke sana. Nah, ini bukan hanya mentalnya lebih kan. Maka dengan adanya kita bersinergi, soal itu kita bisa mewujudkan juga itu. Karena kita bisa sendirian. Kita butuh dengan stakeholder lainnya. Seperti Bapak dengan butuh dengan kami juga butuh dengan Bapak. Supaya kami hadir ke sini. Dibutuhkan eviden-evidennya. Dia akan didokumentasikan, difoto, akan dikirim ke Agung. Maksudnya kalau Sangkar keterlibatannya cukup intens dengan pihak terkait. Begitu sekarang dunianya, dunianya. Maka ya kita nggak bisa mengurung diri. Harus terbuka, harus bersinergi dengan yang lainnya. Nanti mungkin saya akan mengirim ke linknya Pak Dekan ini, linknya ya, mohon nanti dilanjutkan nanti ada news itu atau kirim nanti foto terbaik ada di nanti kirim ya Indro Sangkar mendukung PA Sangkar untuk menuju ZI, BBK dan BBM. Semakin banyak nanti yang mengirim itu sangat menguntungkan juga dan itu akan kami kirim ke Mahkamah Agung ke medsos karena sekali lagi kita sekarang dituntut medsos ini harus dimanage demikian rupa. Salah satu catatan kemarin dari Mahkamah Agung itu dalam sekarang ini yang diakan pentingnya adalah memanage medsos. Ya, jadi memang kita membentuk tim khusus itu. Meskipun juga ada tim IT kita, tetapi ada lagi mengelola manajemen sosial, Facebook, WA-nya, Instagram-nya dan sebagainya. Dan memang kita harus bermain di situ. Apalagi dalam dunia pandemi sekarang yang kita masih mengandalkan pertemuan ini melalui meeting atau melalui Zoom semuanya. Maka penilaian tahun ini pun tetap mengandalkan itu. Itu sekedar tambahan dari kami. Baik, masuk kepada yang kita bincang pada hari ini. Salah satu hal yang selama ini sudah berjalan
mitra kerja kita ya tentu mahasiswa-mahasiswa yang PL ya, praktik lapangan di IAIN. Selama ini cukup berjalan bagus, antusiasme mahasiswa juga cukup tinggi. Pengetahuan dasar mereka di waktu itu sudah tentu sudah tersinergi dengan silabus yang ada barangkali. Itu nampak di lapangan. Hanya saja mungkin ya waktu barangkali yang perlu kita pikirkan. Apalagi sekarang mungkin karena pandemi, waktunya sangat sekali bagi mahasiswa untuk magang. Baik kami, baik maupun adik-adik Indonesia itu berasa singkat sekali waktu itu berlalu harus selesai gitu. Masih butuh rasanya gitu. Meskipun kita memberikan kata-kata apa namanya, ya silakan Bismillah itu bisa selesai. Tapi ketika resmi menjadi mahasiswa magang dengan datang sendiri itu beda gitu. Bagi mereka katanya beda rasanya. Kami malu Pak katanya kan. Nah, kita welcome saja gitu kan, tetap saja. Nah, tentu ini ke depan perlu kita semua pikirkan tentang waktunya mungkin bisa ya lama. Semakin lama mereka, apalagi mereka mahasiswa akhir, semakin banyak mereka menguasai seluk-beluk di pengadilan itu, baik hukum acaranya, baik administrasi perkaraannya, dan sebagainya itu nanti bekal mereka kalau sudah tamat yang ingin berkecimpung di peradilan gitu kan. Tadi yang dibilang kawan kita kolega kita Ketua Jambi kan, kita harap memang tahun-tahun berikutnya alumni terbaik dari Nusantara itu yang ingin tergabung di pengadilan gitu ya, bisa lebih banyak lagi. 2 tahun belakang ini sudah mulai kan. Dan biasanya didominasi dari lebih tinggi ya. Kalau udah masakan udah mulai. Mungkin betul nanti kalau menuju ke situ memang perlu dikoordinir. Perlu dikoordinir ya. Mungkin nanti mengikuti MOU kita dulu. Kita tim dari PTA juga punya bagi mahasiswa yang tamat nanti dikoordinir nanti tim nanti akan kita kerjasama untuk bimbingan belajar namanya ya. Apalah namanya ketika mau testing itu dikumpulkan diberikan materi-materi yang lebih spesifik gitu. Nah, itu sudah jarang selama ini dengan yang selama ini yang begitu tinggi gitu kan. Tinggi dari itu. Kita bisa berharap sebagai orang Nusantara juga kita bisa begitu. Kita adakan wadahnya itu kita kumpulkan nanti kita panggil tim kita dari PDA mungkin di kampus atau di PL Nusantara kita duduk bersama kita membahas soal-soal apa yang ada. Ya memang kembali kepada SD masing-masing. Tapi kalau dikoordinir itu saya pikir hasilnya lebih optimal. Terus yang kedua forum FGD seperti ini saya berharap ini lebih ditingkatkan. Ya. Mungkin lebih kepada substansi nanti kepada masyarakat syariah, gitu kan? Banyak hal-hal kadang-kadang yang berkembang di pengadilan itu atau undang-undang atau perma dan sebagainya yang itu menyangkut dengan ilmu kesyariahan juga ya, yang perlu mungkin secara undang-undang sudah tapi secara kajian akademiknya masih perlu kita perdalam lagi gitu kan. Saya berharap ada FGD mungkin kalau sudah bisa berkala lah atau insidentil atau apa atau sekali sebulan mungkin kalau sibuk ya atau sekali 2 bulan atau 3 bulan ada hal yang akan nanti bisa kita angkat bersama kita diskusi bersama kita kalau atau dari akademisi mungkin dari sudah banyak di situ kita undang mahasiswa itu barangkali sangat dibutuhkan juga. Sekarang ini ada misalnya adanya perma 5 tahun 2010 itu tentang spesial kawin itu barangkali perlu kita kaji kembali. Sekarang kenapa meningkat masyarakat kita di terhadap ini melakukan diskusi kawin, permohonan kawin, diskusi kawin itu kan karena umurnya kurang kan. Untuk undang-undang yang terbaru kalau menikah itu kan umur lagi sama 19 tahun. Nah, sekarang kecenderungannya itu warga tanah datar mengajukan diskusi itu meningkat. Kenapa? Apa motivasinya ya? Ambil ke atau ada kebutuhan lain gitu kan. Itu banyak kajian-kajian di situ ya, secara
kesiapan mental dan produksi dan sebagainya. Nah, itu kan perlu kita bahas bersama. Juga mungkin topik-topik lainnya yang menyangkut semua itu tentu untuk pengembangan SDM atau penambah wawasan mahasiswa kita. Nah, kita. Ya, soalnya tadi dalam dunia persaingan nanti, ya tentu tujuannya nanti outputnya mahasiswa kita lebih luas wawasannya kan begitu. Lebih luas wawasannya tentang disiplin ilmu yang mereka miliki. Nah, mungkin kalau dari saya mungkin sebagai yang mana sekarang sebagai ketua juga itu mungkin poin-poin penting ya. Kita PR dan juga forum diskusi ini dan lain sebagainya. Karena kita sudah mewadahi EQ kita di PTA ya, di tempat yang sama di tahun ini. Tapi itu sangat tahu sekali. Kalau follow up-nya kita lanjuti dan itu apa saja gitu. Nah, kami telah terbuka dengan dia yang sudah kita. Tentu kesemuanya itu adalah untuk kebaikan kita bersama, khususnya IEN berdasarkan dan terus lagi adalah alumni kita nanti ke depannya di Fakultas Syariah. Barangkali itu bahwa tadi kami dan penting. Sekali lagi mohon maaf kami tidak mengkritisi dari teknisnya visi-visi. Jelas kami yakin pihak IEN sudah merumuskan visi 2034. Mungkin apa yang disampaikan mungkin itu sebagai saran dan pesan dari kami. Ya, silakan dielaborasi mau dimasukkan di mana itu silakanlah itu silakan kepada pihak terlibat. Saja kali-kali maaf kalau ada hal berkenan. Nanti ada tambahan dari Bapak Panitra, silakan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami komentari, mungkin langsung saja ke Pak Panitra sekalian. Ya, terima kasih rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak rekan dan Bapak Ibu di jajaran Fakultas Syariah, mungkin tadi sudah panjang lebar dituturkan oleh Pak Ketua. Ya, mungkin kami tidak akan mengkritisi tentang visi dan misi. Mungkin kami akan sedikit beri masukan. Mana juga tadi ada masukan dari pembicara terdahulu, terutama dari Ketua Jambi. Sebab sebelum-sebelumnya mungkin kami sama Pak Dekan di VAP Kumbu dulu sering melontarkan pentingnya praktek peradilan bagi adik-adik kita mahasiswa Fakultas Syariah. Sebab di samping keilmuan yang diperoleh dari kampus, mungkin perlu ada hal-hal yang perlu dicarinya di luar kampus, di antaranya di pengadilan agama sendiri. Mungkin saya juga telah sering bertemu dengan Bapak-Bapak Ibu dan sewaktu bimbingan mengantar mahasiswa PL ke pengadilan, mungkin dari mulai Solo dulu Bu Sulastri Caniago udah sering datang ke Solo, dan Pak Kumbu juga mungkin sekarang di Batu Sangkar dan sedang jalan sekarang bimbingan kepada adik-adik kita mahasiswa. Mungkin yang kami rasakan di lapangan untuk membimbing terutama administrasi bagi adik-adik kita di pengadilan itu tersediaannya waktu sangat sedikit. Mungkin dari awal-awal kami mungkin dulu memperkenalkan apa itu pengadilan, bagaimana di peradilan itu sendiri, dan berlanjut ke persidangan. Mungkin itu dengan waktu 1 bulan tidak cukup.
Itu sering kami lontarkan juga ke Prof. Mahmud Sarif juga tuh pernah kami sampaikan, Pak, kalau 2 bulan itu masih kurang. Karena adik-adik kita di awal-awal perkenalan agak canggung. Jadi lambat untuk mengerjakannya. Mungkin informasi juga sedikit, kami 2 minggu yang lewat mengikuti wisuda Fakultas Hukum UNAN Pak Dekan. Itu Fakultas Hukum UNAN merencanakan itu 1 semester penuh untuk praktek. Jadi dari belajar di kampus. Jadi fokus untuk itu rencana dari Fakultas Hukum UNAN. Karena pentingnya menurut beliau itu praktek di lapangan. Mungkin juga tidak bisa kita pungkiri, pun adik-adik kita ini diburu untuk tamat. Ya, konon kabarnya 3,5 tahun untuk tamat kan. Nah, jadi itu yang juga menjadi bahan pemikiran bagi kita semua. Jadi untuk di lapangan juga butuh waktu yang agak panjang dan juga akan menyita waktu memburukan untuk tamat. Jadi mungkin itu masukan bagi kita semua untuk bisa direnungkan pada kami. Ya mungkin akhir-akhir ini mungkin para mahasiswa yang PL di peradilan sudah cukup bagus. Bahkan yang tahun ini 2 gelombang dari UIN Padang, 2 gelombang dari IAIN Tersangka itu sudah hampir menyelesaikan prakteknya. Ya mungkin itu yang bisa saya tambahkan karena terlibat langsung dengan adik-adik yang PL kan lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amen. Terima kasih Pak Ketua PA Batu Sangkar, Pak Palaturovis. Alhamdulillah, tentu ini yang kami betul-betul tunggu-tunggu. Karena di kampus itu kan kami hanya bergelut dengan teori idealis, pragmatis gitu. Pertama idealisnya bagaimana kita memberikan pembelajaran secara maksimal. Yang kedua pragmatisnya itu tadi kita juga dihadapkan pada waktu-waktu yang harus dilewati oleh mahasiswa di kampus gitu. Tapi memang pada dasarnya seperti tadi Pak Ketua mengharapkan bahwa sebenarnya apa yang mau kita capai dari keterlibatan mahasiswa itu magang di lapangan. Tentu yang paling penting bagaimana mereka punya skill, ya, skill mereka itu dibarengi dengan keterampilan mereka di dalam mengelola perkara di pengadilan. Kami juga mungkin informasikan kepada Pak Ketua dan Pak Panitra, magang kita itu di Fakultas Syariah banyak gitu. Yang pertama magang PA, magang PN pengadilan negeri, kemudian magang lembaga keuangan syariah, kemudian magang advokat, terus magang di lembaga legislatif. Yang khusus itu legislatif khusus anak ATN, Hukum Negara. Kemudian lembaga keuangan syariah khusus anak hukum ekonomi syariah. Sedangkan sekarang magang advokat tadinya khusus untuk anak organisasi, tapi sekarang magang advokat itu karena semua adalah calon bisa jadi calon advokat, kami magangkan semua jurusan itu untuk di magang
dulu malah sampai magang ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini luar biasa perjalanannya Pak Ketua. Tetapi karena PTUN ini, PTWN ini hanya satu di sebuah provinsi, anak kami banyak. Akhirnya tidak bisa kami hanya di Sumatera Barat. Sampai kami menjangkau ke Riau. PTUN di Riau. Malah sampai ke Jambi. Tapi setelah kami kaji-kaji pula, di Riau, Jambi pun belum tertampung anak-anak kita. Karena setidak-tidaknya harus satu angkatan itu 60 sampai 70 orang. Jadi kalau di sebuah PTUN itu terlalu ramai, tidak efektif juga. Setelah kami kaji, kemudian substansinya, begitu juga hasilnya, kami berkesimpulan untuk sementara PTUN kami off-kan dulu. Di samping terlalu banyak menambah waktu tadi. Di PTUN itu juga 1 bulan paling tidak kemarin itu. Sampai ke Jambi, malah orang PTUN sebenarnya bersyukur dan berterima kasih. Jarang anak-anak mahasiswa yang magang di PTUN. Kita orang IAIN aja magang. Orang-orang umum ternyata fakultas hukum itu tidak magang dia PTUN di PTUN. Ini di pengadilan negeri fokusnya gitu. Jadi bagus sebenarnya. Andai kata dekatlah Medan, dekatlah Jambi, dekatlah itu Riau dari sini. Dan termasuk juga Palembang dan Bengkulu, kami mungkin akan kembali lagi menyebar anak-anak kami di PTUN. Ditambah lagi kemarin itu di samping waktu, di samping tempat, sudah itu dari segi biaya, anak kita kan termasuk anak-anak menengah ke bawah umumnya. Jadi kalau untuk pergi magang ke jauh-jauh itu betul-betul menguras energi, menguras dana orang tuanya. Jadi betul-betul mau pergi merantau lah kira-kira gitu. Ya, akhirnya kami off-kan untuk betul. Tapi untuk pengadilan agama, pengadilan negeri, advokat ini tetap kami pelihara. Jadi masukan-masukan dari Pak Ketua tadi tentang waktu, tentang mekanisme, ada bisa persoalan kemampuan dalam beracara, kemudian kemampuan di dalam mengelola administrasi perkara. Tentunya ini kami selalu akan mengharapkan dari hasil-hasil magang anak-anak. Kami sebenarnya sudah menggunakan untuk hukum acara itu praktisi langsung Pak. Jadi tidak akademisi, praktisi supaya betul-betul nanti matching dengan kondisi di lapangan. Namun tentulah barangkali dari sekian anak-anak kita mungkin beragam-ragam juga kemampuan yang mereka persembahkan. Rata-rata kami memang sering dapat masukan kemampuan tentang hukum acara anak kita dan beracara ini mesti perlu kita tingkatkan. Jadi dengan banyaknya mereka berinteraksi di lapangan, kemudian juga dengan waktu yang telah selama ini telah kita sediakan, setidak-tidaknya bisa menjadi stimulasi bagi mereka untuk mengembangkan. Tapi saya juga kadang-kadang Pak Ketua, salut juga dengan anak-anak kita ini. Ketika mereka mendokumentasikan peradilan semuanya itu. Di kampus kami tidak terbayangkan kalau mereka bisa menjadi hakim, bisa menjadi panitera, bisa kan mereka semua menjadi pelaku ya kan. Ternyata berkat bimbingan Bapak dari PA, panitera dan hakimnya, anak ini terampil gitu. Di-upload malah di medsosnya, di-upload di Instagramnya, di-upload di YouTube-nya gitu. Hasil-hasil sidang mereka itu, ya Pak, tentu dari segi kehalusan itu belum. Tapi setidak-tidaknya peran-peran mereka itu, saya membayangkan. Kalau saya bandinglah dengan saya dulu praktek peradilan di zaman kita dulu Pak, kita itu ke pengadilan cuma pergi lihat orang sidang aja kali seminggu. Saya ke pengadilan Bukit Tinggi itu, namanya praktek persidangan itu hari Rabu pergi ke PA, kan absen di sana lihat orang sidang. Nggak masuk gitu, nggak masuk gitu. Cuma karena berkat rahmat Allah banyak kawan-kawan jadi hakim itu yang kata saya itu. Tapi dari segi apa sekarang itu jauh luar biasa. Dan saya terima kasih dan salut sekali kepada pengadilan serius. Padahal Bapak Ibu jujur saja, kami tidak menyediakan kompensasi yang memadai untuk Bapak dan Guru. Tapi dari segi keseriusan yang kesungguhannya itu luar biasa. Betul-betul memberikan dengan niat tulus untuk membina anak-anak kita itu. Dan di mana-mana saya lihat, pokoknya
Ini khusus untuk pengadilan agama ini karena mungkin dulunya kita satu ini ya, satu apa ya? Iya. Sampai sekarang pun alhamdulillah hubungan baik itu tidak bisa kita putuskan antara pengadilan agama dengan IAIN. Alhamdulillah masukan-masukan tadi kami jadikan sebagai program dan kegiatan. Kalau Pak Ketua tadi menyebut visi misi kami sudah bagus, kami sebenarnya juga belum bisa mengatakan seperti itu karena kami belum tahu apakah merangkum terhadap kebutuhan di lapangan. Karena idealnya kan visi itu dirumuskan bisa mengakomodir semua kebutuhan yang diharapkan dari alumni kita. Paling-paling kami kan merumuskan hanya dengan kalimat apa tadi? Excellent faculty, artinya fakultas yang excellent, pembelajaran fakultas yang excellent dalam membangun manusia yang soleh, berkarakter. Tapi kami fokuskan di bidang hukum dan syariah. Jadi anak syariah dan hukum ini bagaimana menjadi soleh, menjadi berkarakter, punya kemampuan dia sesuai dengan background keilmuannya. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Kuncinya memang di program dan di kegiatan. Inilah nanti Bapak Ibu yang akan kami bersihkan, kami jadikan sebagai butir-butir untuk penyempurnaan dari Rensra yang sedang kita rumuskan ini. Sekali lagi Pak Ketua, terima kasih Pak Panitra, terima kasih alhamdulillah sudah berkenan dalam sela-sela kesibukannya. Saya ini dengan Pak Ketua langsung aja ini. Teringat saya telepon. Jadi itulah enaknya kalau kita sudah saling mengenal ini. Kalau enggak tentu berpikir-pikir kalau saya mau mengangkat telepon Pak Ketua ini. Tapi saya enggak. Pak Ketua saya telepon langsung. Apa yang terasa saya sampaikan gitu. Ya mohon maaf kalau terlalu lancang ini Pak Ketua. Itu tentunya kenapa? Beliau ini Bapak Ibu, Pak Pelatua ini lama Bukit Tinggi. Tapi justru di Batu Sangkar saya dekat dengan dia. Waktu Bukit Tinggi mungkin pagi saya kemari, beliau di sana ya. 5 bulan ya. Sebelumnya di Meninjau ya. 94 ya. Oh iya. Oh iya, beliau ini kalau pengalaman sudah luar biasa. Alhamdulillah di Batu Sangkar kami semakin dekat, semakin akrab. Mudah-mudahan nanti Pak FGD lanjut nanti kita bisa mungkin teringat sama Bapak yang ini teringat sama kami nanti kami yang inisiasi siapa saja nanti sambil kami ngopi bareng juga nggak apa-apa. Ya artinya FGD ini kan tidak harus ramai-ramai. Kita sambil diskusi 5-6 orang kan cukup nanti keluar pemikiran-pemikiran yang bisa kita rumuskan. Apalagi menyangkut dokumentasi tadi sekecil apapun FGD bisa kita dokumentasikan insya Allah. Dan bagi kami Pak di IAIN untuk akreditasi itu bukti-bukti eviden tadi itu memang penting. Seperti ini hari ini. Kalau tidak kami dokumenkan ini seperti apapun kami narasikan nanti perumusan visi ini nggak percaya orang. Tapi kalau udah dilihat nanti ini fotonya Pak Ketua, Pak Panitra, ini hasil zoomnya. Kalau mau lihat rekaman, ini rekamannya. Apalagi alasan asesor untuk mengatakan tidak dirumuskan secara baik di visi-visi. Inilah barangkali. Lagi kami terima kasih, alhamdulillah sudah dikunjungi dan tentunya gini, karena kami akan sampai sore ini Pak, sampai sore. Nah, Pak Ketua tentu sudah tersedia pula pekerjaan di kantor, jadi mungkin tidak apa-apa nanti kalau Bapak tidak sampai siang, sampai sore, tapi absennya sudah teringat. Nah, Bapak dan Pak Panitra tetap kami jadikan peserta kami sampai sore. Karena gini juga Pak, kami hari ini tidak bisa melaksanakan mencairkan dana kalau tidak melibatkan pihak eksternal. Iya, itu artinya forum-forum kami harus melibatkan orang luar. Saya tidak tahu di pengadilan sekarang apa. Di pengadilan di Departemen Agama itu malah yang uniknya kami tidak bisa memberikan honor kepada satu kementerian. Itu rumitnya. Kami sekarang sedang umpamanya UIN Jakarta, undang kami dari situ. Karena niknya nih agama tidak bisa. Kalau di Mahkamah Agung gimana?
Ini di luar ini. Ini kebijakan kalau digital ya tetap diberikan juga. Misalnya seperti kemarin kita kan ini menuju ZI, nah, kita minta pendampingan PTA sudah menuju pendampingan itu PTA Solo karena mereka udah ZI sekarang. Jadi karena Solo udah ZI dia berhasil menuju BK. Dua PA setelah ini. Nah, jadi kita SPPD sama sebagai narasumber ya dikeluarkan. Iya, karena kita sama-sama satu PA, artinya sama-sama satu instansi gitu kan. Bisa, berarti ada buktinya. Karena kan harga jasa dia harga kan. Betul. Bagi kita sebenarnya itulah yang sebenarnya. Iya. Dari sekarang dari pusat. Iya betul. Yang tidak masuk akal itu adalah tenaga orang dipakai. Ya, hubungan tupoksinya dengan kita nggak ada. Mungkin apa nggak ada hubungannya dengan tapi itu karena dia nggak satu kementerian, tidak bisa dibayar. Iya, bayar sana, dia mengirim sana. Enggak, kita pastinya kalau kita nggak mungkin pula dia keluar SPD-nya dari kampusnya kan, karena programnya nggak ada kementerian. Jadi kami akhirnya sekarang harus meminta orang luar. Kalau BA bisa kami undang, karena sudah Mahkamah Agung. Kalau kementerian lain seperti ya pokoknya di luar Kementerian Agama bisa kami undang. Makanya kami bisa kalau yang kementerian itu membayar transportnya transport dan ada tapi kan nggak salah bang dengan ini kan dengan jasanya. Nah inilah Pak Ketua kami melibatkan pihak eksternal di sini. Salah satu bagaimana kami bisa merealisasikan anggaran ini. Jadi kalau memang begitu persyaratannya ya kami harus siap menghadirkan undangan. Itu saling membantu, tolongan gitu ya. Artinya kalau sudah ada pihak eksternal, betul. kegiatan bisa kita. Jadi barangkali terima kasih Pak menyampaikan kata-kata sampai sore. Mungkin juga kami tidak bisa sama Bapak Ibu sampai sore ya. Tadi juga ya kegiatan kerja di kantor juga ada perkara masuk kalau nggak serta tangannya tidak jalan ke majelisnya gitu kan. Jadi sampai dulu ini bisa lah. Jadi insyaallah ya sudah berjalan. Kalau memang dari kaminya sudah kami sampaikan oleh kami bersama kepada Bapak Dekan dan Bapak sebelumnya ya mungkin kami pun mohon maaf nah, mungkin sampai dulu kita bersama-sama dulu. Terima kasih Pak Ketua. Tolong dicek di bagian konsumsinya bisa nanti lebih awal dan nanti kita langsung di situ. Oke. Baik, jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, saya mungkin ingin ini dulu memperkenalkan gambaran umum dari Rensra kita, Rensra Fakultas Syariah, draft yang telah disusun. Ditampilkan Pak? Ya coba di apa Pak? Apa alun login ya Pak? Apa? Alun join Zoom Pak? Nggak usah di posisi langsung. Berarti yang fokus ke Pak ya Pak? Ya, oke. Rekamannya ya.